Ya, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Saya akan berbicara tentang Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Itu sosok yang sama atau berbeda, atau sebagaimana tadi disampaikan, ataukah itu adalah penafsiran dari tradisi agama atau tradisi iman yang berbeda-beda. Nah, untuk itu saya akan lebih banyak menyoroti dari aspek sejarah dan kemudian nanti baru makna teologisnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, gereja itu sudah berjalan hampir 2000 tahun silam. Sejak pertama kali gereja itu berdiri pada saat pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta tahun 33 Masehi. Kemudian gereja bertumbuh dalam kebudayaan yang berbeda dari induknya yang adalah kebudayaan Yahudi, karena kekesanan muncul dari rahim keyahudian, kemudian berkembang ke wilayah yang lebih luas, yaitu wilayah Asia Kecil, kemudian Syria, kemudian sampai ke wilayah barat, Roma, Konstantinopel, ke wilayah timur, Alexandria, Mesopotamia, dan negara-negara Arab. Nah, dalam konteks seperti itu, maka selain gereja di Yerusalem, ada gereja mula-mula yang dikenal setelah Yerusalem adalah Antioquia. Nah, gereja di Antioquia itu sekarang wilayah Turki, bagian selatan, dulu wilayah Syria Raya. Nah, di sanalah orang-orang Kristen itu pertama kali disebut Kristen. Dari Kisah Rasul pasal 11 ayat 26, murid-murid Yesus itu disebut Kristen, itu di Antioquia. Nah, gereja masih mengalami pasang surut, khususnya bukan sekedar persoalan politik di mana terjadinya perang Yahudi pertama yang disulut oleh pemberontakan orang-orang Yahudi yang dipimpin oleh kelompok Zelot, dan Zelot ini adalah kelompok Parisi yang kemudian berakhir dengan dihancurkannya bait suci oleh Jenderal Titus tahun 70 Masehi. Namun kemudian rabi yang sangat senior namanya Yohanan ben Zakkai itu meminta damai ke Roma dan diizinkan orang Yahudi memiliki komunitas untuk menyambung kehidupan religius mereka di satu wilayah namanya Yabne atau Yamnia. Disinilah Yudaisme muncul, secara khusus mereaksi tentang munculnya komunitas Kristen yang muncul dari sesama bangsa mereka. Nah, disinilah kemudian terjadi ketegangan pertama antara orang Yahudi dan orang-orang Yahudi yang percaya Yesus yang disebut sebagai orang Nasrani. Nah, maka Paulus pernah disebut sebagai salah seorang pemimpin sekte Nasrani dalam Kisah Rasul 24 ayat 5. Tapi sebutan Nasrani ini sebutan yang disematkan oleh orang Yahudi terhadap sekte yang tidak mereka sukai. Sebagaimana orang Parisi juga tidak menyukai sekte Saduki, tidak menyukai sekte Eseni, sebaliknya orang Eseni tidak suka dengan sekte Saduki dan Parisi, dan sekarang ketambahan satu lagi, yaitu kelompok Yahudi yang percaya Yesus yang dinamakan kelompok Nasrani atau Nosrim. Maka di Yerusalem muncul gereja dengan latar belakang Yahudi, dan di Antioquia berlatar belakang bukan Yahudi. Dari kalangan orang-orang Yahudi di Yerusalem masih bisa dibagi dua, yaitu orang-orang Yahudi lokal yang disebut orang-orang Ibrani. Mereka berbahasa Ibrani dan berbahasa Aramaik, tapi juga ada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani.
biasanya dilakukan oleh orang-orang Yahudi diaspora. Itulah sebabnya dua kelompok ini juga disebut dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 1, yaitu anggota jemaat yang disebut orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang-orang Ibrani. Sejarah masih terus berlangsung ketika terjadinya perang Yahudi kedua tahun 132 sampai 135 mereka menang. Tapi kemenangan ini menimbulkan perpecahan yang luar biasa karena orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi yang percaya Yesus tidak mau bergabung dengan gerakan mereka. Mengapa? Karena Rabi Akiba memproklamirkan Simon Bar-Kokhba sebagai Mesias Israel. Sekalipun pemberontakan Yahudi ini sempat menang dan berjaya sebagai kerajaan selama 3 tahun, namun orang-orang Kristen sama sekali menolak dan mereka melakukan hijrah atau pindah dari Yerusalem menuju ke tempat yang disebut Pela, salah satu dari kota-kota yang dikenal Dekapolis. Nah, di sanalah skisma antara Yahudi dan Kristen semakin jelas, semakin berbeda, semakin terpisah. Jadi kalau dulu orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi masih berada di sinagogi yang sama, sehingga dalam surat Yakobus pasal 2 itu rumah ibadat Kristen juga masih disebut sinagogi. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan kumpulanmu. Tempat kumpulan itu aslinya adalah sinagogi. Tapi lama-kelamaan eklesia itu mendapatkan pemahaman baru yang semakin jauh dari budaya Yahudi semula, lalu muncullah yang disebut Kristen bukan Yahudi. Ketika Hadrian kemudian memunculkan sebuah solusi politik untuk mencegah pemberontakan, maka nama Israel dihapuskan dalam sejarah dan sebagai gantinya 2 provinsi disatukan menjadi satu, yaitu provinsi Yudea dan provinsi provinsi Syria, lalu dinamakan dengan nama baru Syria Palestina. Untuk pertama kali nama Palestina diangkat ke publik sebagai ganti nama Israel. Dan sejak saat itu, nama Palestina lebih populer daripada nama Israel karena ketakutan orang-orang Roma apabila Israel masih muncul, maka akan menimbulkan kembali pemberontakan. Yang kedua, nama Yerusalem digantikan dengan Alia Capitolina dan kota itu dibaktikan kepada dewa Jupiter. Dan yang ketiga, ini yang lebih menyakitkan, semua orang Yahudi diusir dari kota Yerusalem, termasuk orang Yahudi, Parisi, orang Saduki, termasuk orang Nasrani. Jadi orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi tidak boleh kembali ke Yerusalem, sementara yang orang Yahudi yang bukan pengikut Yesus, baik itu Parisi dan yang lain-lain, Selot, itu diusir dari kota Yerusalem, hanya diizinkan setahun sekali mereka datang untuk merayakan atau memperingati runtuhnya Bait Suci pada tahun 70 Masehi. Sejak saat itu terpisahlah antara gereja dengan induknya, yaitu umat Yahudi. Sinagoga terpisah dengan gereja, tidak ada hubungan lagi, bahkan orang Yahudi mengutuk orang Kristen dalam sebuah konsili lokal mereka di kota Yamnia. Kiranya orang-orang Nasrani, orang-orang Muslim, orang-orang sesat yang lain terhapus namanya dari kitab kehidupan bersama orang-orang benar dan mereka segera binasa. Sebaliknya orang Kristen menanggapi kutukan Yahudi itu pada konsili lokal di Laodikia yang mengatakan bahwa kita tidak ada lagi jemaat yang berasal dari ras Yahudi. Makanya gereja sekarang tidak perlu lagi harus melakukan segala macam yang berbau Yahudi, sekalipun anggota mereka
masih ada yang minoritas Yahudi, yaitu Yahudi diaspora yang tersebar di wilayah Asia Kecil dan sekitarnya. Ini kira-kira latar belakang munculnya nantinya sekte yang disebut sekte Nasrani. Akibatnya, saudara-saudara, dalam perkembangan sejarah, nama Nasrani itu tidak dipakai lagi oleh gereja mula-mula. Karena apa? Karena ada perkembangan sejarahnya, di mana lambat laun nama Nasrani itu dibajak oleh sekte-sekte bidat Kristen yang mereka ajarannya semakin jauh menyimpang dari ajaran gereja mula-mula. Nah, salah satunya munculnya sekte Gnostik. Sekte Gnostik itu tidak percaya bahwa Yesus benar-benar jadi manusia. Mereka sudah eksis sejak zamannya masa akhir kehidupan Rasul Yohanes di Pulau Patmos, dan kemudian sampai Rasul Yohanes meninggal di Efesus tahun 96 Masehi. Nah, ketika Yohanes menulis surat-suratnya yang terakhir, itu sebetulnya menghadapi kelompok yang namanya kelompok Gnostik ini. Dan Rasul Yohanes mengatakan fenomena itu munculnya antikristus. Rasul Yohanes mengatakan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 8, yaitu seorang antikristus yang akan datang. Inilah yang disebut antikristus eskatologis. Tetapi juga ada antikristus yang muncul pada zaman ini. Itulah tandanya sebagai zaman yang akhir. Itulah ajaran-ajaran sesat yang muncul dalam perkembangan gereja. Mulai dari sekte Gnostik, kemudian sekte Markionisme, sampai kemudian sekte Basilides, Arius, dan seterusnya. Itulah yang kemudian membuat gereja harus bertindak, menetapkan kanon kitab sucinya, menetapkan kanon imannya. Maka muncullah konsili-konsili pada gereja mula-mula. Nah, salah satunya dampak dari ajaran Gnostik itu telah melahirkan kelompok-kelompok yang terpisah dari gereja. Antara lain misalnya kelompok turunannya Gnostik itu adalah Basilides. Basilides tidak hanya menyangkal Yesus telah datang sebagai manusia, tapi karena Yesus itu benar-benar hanya seperti menyamar jadi manusia, maka tidak mungkin Yesus itu bisa disalib. Nah, sejak abad ketiga di Alexandria sudah muncul ajaran Basilides bahwa karena Yesus itu hanya menyamar jadi manusia, bukan manusia nyata, maka tidak mungkin bisa disalibkan. Bayangan tidak mungkin disalib. Maka mulai ada teori bahwa yang sesungguhnya disalibkan itu bukan Yesus Kristus, tapi Simon orang Kirene yang memikul salibnya, kemudian wajahnya diserupakan atau diubah rupakan seperti Yesus, dan akhirnya Simon Kirene yang disalibkan menggantikan Yesus yang sebenarnya. Karena Yesus yang sebenarnya adalah sebuah cahaya ilahi yang tidak bisa disalibkan. Nah, inilah munculnya bidat Basilides. Lalu kemudian pada abad-abad berikutnya munculnya kelompok-kelompok yang terpisah dari gereja, tapi mereka sesungguhnya secara ajaran memang tidak terlalu jauh dengan gereja, hanya dia melebih-lebihkan mujizat Yesus, lalu membuat kisah-kisah yang bersifat ahistoris untuk mengisi kekosongan dari kisah-kisah Yesus yang tidak terdapat dalam Alkitab. Misalnya, munculnya buku-buku apokrifa seperti Injil Thomas, Injil Tufuliah atau Injil masa kanak-kanak Yesus, yang menceritakan bahwa Yesus membuat tanah di bentuk dari tanah liat itu semacam burung begitu, jumlahnya 12, dan pada hari Sabat Yesus yang masih berusia 5 tahun itu membuat tanah lalu ditiup benar-benar menjadi burung. Lalu banyak orang Yahudi lapor kepada Yusuf ayahnya, kenapa anakmu itu melakukan perbuatan pada hari
Sabat yang tidak layak orang melakukan perbuatan seperti itu. Tapi kemudian mereka menyaksikan bagaimana kanak-kanak Yesus itu membuat tanah ditiup menjadi burung. Kemudian juga Yesus pada waktu masih bayi, dia bisa berbicara tentang apa siapa dirinya. Misalnya ini disebutkan dalam The Gospel of Infancy, itu berasal dari abad ke-5, Injil Tufuliah, ya. Dalam buku Yosefus, imam besar yang hidup pada zaman Kristus, sementara orang menyebutnya Kaifas, dikatakan bahwa Yesus sudah dapat berbicara ketika masih dalam ayunan ibunya, masih dalam gendongan ibunya, dan berkata kepada Maryam, sesungguhnya aku ini Al-Masih Putra Allah yang kau lahirkan sesuai dengan kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat Jibril, dan Bapakku mengutus aku untuk keselamatan alam semesta. Wa abi arsalni likolasil alam. Buku ini ditulis dalam bahasa Arab, maka disebut Apokrifa al-Ahdul Jadid. Kaifa kutiba, bagaimana dia ditulis, Afrika Perjanjian Baru ini, dan kenapa gereja akhirnya menolak buku-buku yang disebut apokrif ini. Nah, kemudian muncul juga kisah misalnya Yesus ketika masih kanak-kanak, kemudian dibawa mengungsi oleh kedua orang tuanya ke Mesir, lalu terjadilah mujizat di mana pohon kurma itu bisa menundukkan pohonnya, memberikan buahnya, dan di bawahnya dari pohon kurma itu mengeluarkan air yang bisa diminum oleh Bunda Maria, Yusuf, dan anaknya. Nah, kisah inilah yang kemudian disebut bahwa Yesus seolah-olah kemudian dilahirkan di bawah pohon kurma. Konteks aslinya itu adalah ketika pengungsian ke Mesir, Yesus berumur kira-kira 1 tahun lebih. Sesuai dengan apa yang dicatat dari berita orang Majus, Yesus berumur kurang dari 2 tahun, makanya Herodes yang ketakutan ada bayi Raja Yahudi yang lahir itu, semua anak laki-laki yang usianya di bawah 2 tahun dibunuh. Berarti ketika pengungsian ke tanah Mesir, Maria sudah melahirkan Yesus, tidak lagi melahirkan di bawah pohon kurma. Tapi antara kisah-kisah yang sifatnya lancung, yang sifatnya tidak otentik, itu beredar begitu luasnya, dan menjelang munculnya sebuah sekte tersendiri di wilayah Arabia yang dinamakan sekte Nasrani Mandayan. Nah, kelompok Nasrani Mandayan ini berbeda dengan Nasrani sebutan mula-mula gereja di Yerusalem, karena kelompok Mandayan ini sebetulnya ajarannya sudah tidak lagi ajaran Kristen, tapi mereka menyebut dirinya Nasrani. Dan apalagi menjelang kelahiran agama Islam, banyak sekali sekte-sekte yang bercampur satu dengan yang lain. Ada kelompok yang namanya El-Kesaid, ada kelompok yang namanya agama terang atau Dinanuhra yang dipimpin oleh Manikianisme. Manikian agamanya namanya Dinanuhra, atau lebih dikenal dengan Manikianisme karena didirikan oleh seorang nabi yang namanya Mani. Nah, kelompok-kelompok ini semuanya biasanya disebut dengan istilah Nasrani. Padahal sebetulnya mereka berbeda dengan Nasrani yang di Yerusalem di abad pertama Masehi tadi. Maka sampai hari ini, kalau saudara-saudara tanya kepada orang-orang Kristen di wilayah Timur Tengah, seperti di Syria, di Mesir, di Yerusalem, Anda tanya apakah Anda seorang Nasrani, pasti orang Kristen akan keberatan menjawab bahwa mereka Nasrani. Mereka selalu mengatakan, kami Kristen, kami bukan Nasrani. Karena mereka tidak mau distigmakan seperti sekte-sekte yang sebetulnya salah satunya juga dikritik oleh Islam. Dan itu bukan kekristenan yang memang seperti yang diyakini oleh gereja mainstream yang nantinya dibedakan dengan kelompok yang namanya Kristen.
Nah, kelompok apa saja yang muncul itu? Ini misalnya saya sebut tadi Manikianisme, itu sebuah agama yang muncul didirikan oleh seorang nabi yang namanya Mani. Pada umur 12 tahun dia mendapatkan pencerahan, lalu agamanya itu disebut dalam bahasa Aramaik Dina. Nah, Dina itu sebetulnya satu rumpun dengan kata Arab din. Nah, Dina Nuhra itu agama nur, agama terang. Kitab sucinya namanya Evangelion de Mani, kabar baik dari Mani. Ajarannya apa? Ada 3 Yesus katanya. Wa itauhun telata isu. Ada 3 Isa, ada 3 Yesus. Yang pertama Isa jiwa, Isa sang pencerah. Yang kedua Iso Masika atau Isa Masika, yaitu Isa sang Mesias. Dan yang ketiga Iso Patibilis, Isa yang seolah menderita. Iso jiwa itu Yesus yang praeksisten, yang mengajari Adam, manusia pertama, dan menunjukkan siapa jati diri manusia sebenarnya yang tidak lain merupakan percikan ilahi. Sedangkan Iso Mesika atau Isa Mesika itu adalah nabi historis yang datang kepada orang Yahudi sebelum Mani. Sedangkan Iso Patibilis adalah Isa yang tampaknya menderita sebagai percontohan penderitaan manusia, tapi sesungguhnya dia tidak benar-benar menderita. Mani ini menyebut dirinya sebagai nabi terakhir, puncak nabi-nabi, atau disebut dalam bahasa Aramaik Kut Mata de Nebi, yaitu sebagai the seal of the prophets, atau dia menyebut diri sebagai Kut Mata de Srike, yang artinya penutup rasul-rasul. Dia adalah nabi terakhir, penyempurna ajaran dari Nabi Adam sampai Yesus Kristus. Dan dia juga menyebut dirinya Parakletos, sang penghibur yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26. Nah, inilah yang disebut gambaran tentang Isa Mesika atau Yesus Mesias dalam pandangan kelompok Manikian atau kelompok agama terang. Lalu kelompok Nasrani Mandayan. Kelompok ini kitab sucinya namanya Haran Gawaita. Setelah Yesus dikandung tanpa seorang suami oleh Maryam, maka Maryam sebagai putri Musa, Dela Yahib Maryam Bat Mose, selama 9 bulan maka lahirlah Yesus sang Mesias. Maka di sini Maryam itu dianggap sebagai kerabat dari Musa dan Harun. Dan Maryam perjanjian lama itu dikaburkan dengan Maria perjanjian baru yang disebut sebagai saudara dari kerabat dari Harun, kerabat dari Musa, maka disebut sebagai Bat Musa. Ya, maka Maryam yang disebutkan dalam pandangan Nasrani Mandayan ini adalah putrinya Amram atau dalam bahasa Arabnya Imron, keluarga Imron daripada keluarga Raja Daud. Mereka menyebut dirinya Nasrani. Sekte mereka ini sebetulnya sudah ada sebelum kehancuran klaim mereka kota suci Yerusalem tahun 70 Masehi. Nah, inilah sekte yang kedua, Nasrani Mandayan. Dan baik itu Nasrani Mandayan, orang El-Kesaid itu yang percaya bahwa nabi yang namanya El-Kesai itu telah mendapatkan wahyu dari seorang malaikat yang mendiktekan firman-firmannya itu, dan malaikat itu ukurannya ukuran besar sekali, seperti seorang raksasa yang mendiktekan firman-firman itu. Nah, inilah Nabi El-Kesai. Dan Nabi ini juga masih eksis pada saat abad ketiga, bahkan pernah mengabarkan ajarannya ke Roma. Nah, lalu dalam pandangan dia ini, Yesus itu dilahirkan oleh Allah kadang-kadang sebagai roh Allah,
Kadang-kadang Yesus dilahirkan oleh perawan Maryam. Yesus sebagai Adam Kadmon atau sebagai perwujudan dari manusia sempurna yang disebut Adam Kadmon tadi. Inilah ajaran El-Kesaid. Nabi El-Kesai menerima wahyu dari malaikat, dari surga atau dari langit. Semuanya ini di dalam literatur kadang-kadang disebut juga dengan istilah Nasrani. Itulah sebabnya saya katakan kenapa orang-orang Kristen di negara-negara Arab mereka tidak sudi disebut Nasrani. Karena citra buruk Nasrani sejak abad-abad awal sampai abad keempat itu tidak menjelaskan sama sekali iman yang diajarkan Yesus dan bapak-bapak gereja, ya, para rasul dan tradisi apostolik yang diterima salah satunya melalui ajaran bapak-bapak gereja lewat konsili-konsili. Nah, inilah sekte-sekte yang dikenal pada masa itu. Lalu ditambah lagi dengan munculnya sekte-sekte yang semakin menyebar di negara-negara Arab sebelum munculnya agama Islam. Misalnya, gambaran bahwa Maryam itu sebagai salah satu dari dewi yang dipuja bersama dengan Allah dan Yesus. Dan ini sudah disinggung oleh tulisannya seorang penulis Muslim, ya, yang mengatakan bahwa sesungguhnya pernah di Mekah itu, di Ka'bah yang akhirnya dibersihkan oleh Nabi Muhammad dari berhala-berhala itu, dijumpai patungnya Maria bersama Yesus. Nah, ini sebetulnya menggambarkan apa yang sudah dikritik oleh seorang penulis gereja namanya Epifanius dari Salamis. Dalam bukunya Panarayon, itu nulis di abad keempat, dia menyebut ada satu sekte penyembah Maria yang namanya sekte Koliridianisme. Dan sekte penyembah Maria itu membuat Maria itu diarak dengan sebuah gerobak indah yang dibuat dari bunga-bunga, dan kebanyakan pemujanya adalah perempuan, dan Bunda Maria itu disembah bersama Bapa dan Yesus. Maka di sini tidak ada ajaran Tritunggal, yang ada ajaran tiga pribadi yang terpisah, yaitu Allah, Yesus, dan Bunda Maria, atau Allah, Isa, dan Maryam. Nah, inilah yang kemudian dikritik oleh Bapak Gereja tadi. Hormatilah Maria, tetapi biarlah Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus yang harus disembah. Jangan sampai ada yang menyembah Bunda Maria. Sebab misteri dan kultus penyembahan tidak ditujukan kepada wanita atau kepada laki-laki manapun, tapi hanya bagi Allah semata. Bukan pula bagi para malaikat yang semuanya harus ditolak penyembahan terhadap mereka. Nah, oleh karena itu gambaran-gambaran kritik Islam tentang kekristenan itu lebih mendekati kritikan terhadap bidat-bidat Kristen yang sesungguhnya juga tidak diimani oleh orang Kristen. Karena itu, maka sebutan Nasrani yang diterapkan bagi orang-orang Kristen biasanya di Timur Tengah itu ditolak, karena kami bukan orang Nasrani, kami orang Masihi, pengikut Yesus. Kata Masehi itu adalah istilah Arab untuk Kristen dalam bahasa Arab. Ya, itulah Epifanius yang jelas-jelas menyebutkan tentang sekte Koliridianisme itu, yang ajarannya ganjil, tapi banyak sekali dipuja di wilayah Arab, dan dipuja dengan memberikan roti persembahan yang disebut kolirida. Nah, menurut penafsir Quran yang bernama Al-Qasimi, ajaran yang dikritik Islam tentang ketiga dari yang tiga adalah sekte ini, yaitu sekte Koliridianisme yang sama sekali tidak menggambarkan ajaran Kristen yang sebenarnya. Nah, saudara-saudara, sekarang persoalan istilah. Kalau gitu, apakah istilah Isa itu sama dengan istilah Yesus? Apakah itu pribadi yang sama atau pribadi yang berbeda? Kita bisa melihat sekarang istilah Isa itu lebih banyak dipopulerkan dalam bahasa Arab
khususnya dalam kitab suci Al-Quran. Maka dalam surat Al-Imran ayat 45 itu disebut nama Isa itu. Itzqolatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashiruki bi kalimati min ismuhul masih Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Hai Maria, kabar gembira dengan kelahiran firman daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan salah seorang yang didekatkan di sisi Allah. Jadi di sini digunakan istilah Isa, Isa putra Maryam. Tapi kalau saudara membaca Alkitab dalam bahasa Al-Quran dalam bahasa Inggris, diterjemahkan juga Maria itu Mary, ya. Kemudian Yesus juga, Isa diterjemahkan Yesus. Apa namanya? The Messiah, Jesus, the Son of Mary. Mesias, Yesus, putra Maryam. Maka dalam Al-Quran bahasa Inggris juga diterjemahkan dengan Yesus. Nah, lalu menarik ini, Al-Quran ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Ibrani. Ini contoh Quran dalam terjemahan bahasa Ibrani. Al-Quran Hamifwar, Quran yang mulia. Ada dua yang saya tunjukkan di situ. Dan memang wajar saja karena di Israel, di negara Israel itu mayoritas kedua setelah Yahudi, itu Islam, bukan Kristen. Jadi kurang lebih dari 15 atau lebih ya, penduduk Israel itu beragama Islam. Karena itu wajar karena mereka tinggal di negara Israel, Quran diterjemahkan dalam bahasa Ibrani. Dan saya tunjukkan di situ bahwa Al-Masih Isa bin Maryam diterjemahkan Hamasyah Yesua ben Miriam. Mesias Yesua putranya Miriam. Jadi dalam Al-Quran bahasa Ibrani, Isa juga diterjemahkan Yesua. Yesua Hamasyah atau Hamasyah Yesua. Sementara dalam Al-Quran bahasa Inggris, Isa juga diterjemahkan Yesus. Nah, sekarang Injil bahasa Arab. Dalam Injil bahasa Arab ada dua versi. Ada yang menerjemahkan Yesus Kristus itu menjadi Isa Al-Masih. Misalnya Arabic Bible edisi Sharif Translation itu diterjemahkan di situ Isa Al-Masih. Ya, misalnya inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Ibrahim. Itu diterjemahkan Isa Al-Masih ibnu Daud, ibnu Ibrahim. Sementara di dalam teks yang lebih standar, yaitu Alkitab bahasa Arab, lebih umum diterjemahkan Yesua, Yesu Al-Masih. Misalnya, Biblos Genesios Yesus Kristus, diterjemahkan Kitab Bumilati Yesu Al-Masih. Bahasa Ibraninya, Sefer Tolidot Yesua Hamasyah. Inilah silsilah Yesus Kristus. Ya, dalam bahasa Arabnya yang lebih lazim itu adalah Kitab Bumilati Yesu Al-Masih ibnu Dawud ibnu Ibrahim. Putra Daud, putra Ibrahim. Itu dalam Alkitab bahasa Arab. Tapi juga ada yang menerjemahkan dengan Isa Al-Masih. Jadi bagaimana kita mesti mencikapi? Pertama secara bahasa. Secara bahasa sebetulnya nama Isa itu sah-sah saja. Karena itu hasil fonetik korespondensi bunyi dari Yesua. Jadi misalnya ya, orang yang tinggal di negara-negara Timur Tengah itu Yahudi, berbahasa Ibrani, kemudian ada orang-orang Kristen yang berbahasa Aramaik seperti Gereja Maronit di Lebanon, Gereja Ortodoks Syria di Syria, Gereja Katolik Syria di Syria, Aleppo, kemudian Gereja Assyria Timur Katolik yang ada di wilayah Irak. Itu kalau bahasa Arabnya ada dua versi. Yang pertama menyebut Yesu Mesiha atau Yesu Mesiho, yang satunya Iso Mesiha. Ya, Iso atau Isa. Yesu, Iso, Isa. Nah, korespondensi bunyi itu mirip seperti kalau orang mengatakan
Yerusalem dalam bahasa Ibrani, misalnya Salu Shalom Yerusalem, diterjemahkan Urusalim. Yesua diterjemahkan Iso, Isoa, Isa. Huruf Shin itu menjadi Sin, ringan. Seperti kata Shalom menjadi salam. O panjang berubah menjadi A panjang. Jadi Shalom alaihim. Salam untuk kalian semua menjadi Salamu alaikum. Dan kata Salamu alaikum itu juga muncul dalam Alkitab bahasa Arab. Misalnya ketika Yesus Kristus bertemu dengan para muridnya dalam sebuah ruangan yang mereka takut sama orang Yahudi, maka wawakofa Yesua, dan berdirilah Yesua ba'inahum di antara mereka, wakola salamun alaikum, salam untuk kalian semua. Jadi seperti kata shalom berubah menjadi salam dalam bahasa Arab, maka kata Isowa, ya, yudnya itu, huruf Y-nya itu kadang-kadang berubah menjadi I atau Ain. Misalnya Yesayahu, jadi Isaya, Yesaya. Yesaya itu kan Isaya, bahasa Arabnya. Yermiyahu, Yermia. Bahasa Ibrani Yermiyahu menjadi bahasa Arab Ermia. Kemudian bapaknya Daud, Yese, menjadi Isai. Maka Yesus menjadi Yeso, Yeso menjadi Iso, Iso menjadi Isa. Sin yang berat menjadi sin ringan. Seperti kata shalom menjadi salam. O yang panjang yaitu sin, lamed, vav, mim menjadi sin, lam, alif, mim. Jadi salam. Jadi bukan shalom tapi salam. Shalom alaihim menjadi assalamu alaikum. Itu secara bahasa wajar-wajar saja. Seperti misalnya kata Yakobus menjadi James, kata Yesayahu menjadi Isaya, kata Abraham jadi Ibrahim, David jadi Dawud misalnya. Itu hal yang tidak perlu dipersoalkan sebetulnya. Jadi kalau misalnya Anda di Indonesia kan Alkitabnya cuman terjemahan bahasa Indonesia ya, maka kemudian kalau kita membaca Bapak Abraham ya, maka kalau kita membaca dalam Al-Quran namanya Ibrahim. Lalu orang Kristen atau orang Islam kalau bikin perbandingan, Ibrahim dalam Islam tidak sama dengan Abraham dalam Alkitab. Padahal kalau Anda pergi ke Mesir, pergi ke Syria, ke seluruh dunia Kristen yang berbahasa Arab, lebih-lebih di Libanon, yang sekarang masih mayoritas Kristen, di sana seluruh Alkitab menyebutnya dengan Ibrahim, dengan Maryam, dengan Al-Masih, dan seterusnya. Nah, jadi ini menjadi sesuatu yang menurut saya perlu dihayati bersama. Bahwa dalam Islam terjadi konsep yang berbeda dengan kekristenan, ya tentu karena memang agama Islam bukan agama Kristen. Jadi apakah sosok Yesus itu sama dengan Isa? Kalau secara konsep ya jelas tidak sama. Mulai daripada kisah kelahirannya sampai kematiannya, bangkit di antara orang mati, naik ke surga, itu beda. Jadi kalau dalam Islam kan biasanya diterima tafsiran Yesus tidak disalibkan, tapi orang lain yang disamarkan dengan dia. Yesus naik ke surga, tapi tidak lewat kematian misalnya. Tentu itu tidak sama. Isa Al-Masih dalam eskatologi hadis akan datang pada akhir zaman, tapi misinya membunuh babi, membebaskan jitsah, dan juga memecahkan salib, dan memenangkan agama Islam. Tentu berbeda dengan second coming atau kedatangan Yesus yang kedua dalam iman Kristen. Itu secara teologis. Tapi sosok yang dimaksud itu ya satu itu ya. Tidak ada yang lain karena yang dimaksudkan Yesus dalam Islam ya sesungguhnya ya
Isa dalam Islam itu ya Yesus itu. Cuman konsepnya tidak sama. Ya sama dengan kalau Anda melihat Pangeran Diponegoro. Di mata orang Belanda kan dia itu apa pengkhianat. Di mata orang Belanda dia itu adalah pemberontak. Tapi di mata kita dia kan pahlawan. Di mata sebagian dari elit kerajaan Jawa, dia adalah orang baik yang tidak tahu membaca situasi. Ya misalnya kayak Serat Kedung Kebu, itu ditulis oleh seorang priayi Jawa yang menyayangkan pemberontakan Diponegoro. Dia tidak berada di wilayah di pihak Diponegoro, tapi dia juga tidak membela Belanda. Hanya ini orang baik yang berjuang tidak pada saat yang tepat. Gara-gara itu maka lihat wilayah keraton kita banyak dikuasai oleh Belanda. Kira-kira seperti itu. Bahwa Diponegoro itu adalah seorang pemberontak, Diponegoro seorang pengkhianat, Diponegoro seorang pahlawan, Diponegoro orang lemah. Itu adalah opini orang tentang sosok yang satu. Dan balah mungkin kalau kira-kira 100 tahun atau 200 tahun kemudian namanya diterjemahkan dalam bahasa Arab, tidak lagi Diponegoro tapi tertulis Diponegoro atau Diponegara misalnya. Ya karena bahasa Arab tidak mengenal O ya yang kenal U, maka Dipo bukan Dipo misalnya. Nah ini persoalan bahasa lain dengan persoalan konsep yang tadi saya sampaikan. Nah sekarang evaluasi teologis terakhir ini, Yahudi menyebut Yesus, Saksi Yehova dan Mormon menyebut Yesus. Jadi bagi orang Yahudi, ini tulisan polemik, tidak semua Yahudi, Yesus itu adalah kata ejekan. Zimah semo wizik sikranu. Semoga mampus dan namanya tidak diingat lagi. Jadi semoga zikir kepadanya tidak ada lagi. Maka huruf ayinnya hilang. Jadi tinggal Yesus. Itu sebutan polemik dari tulisan-tulisan Yahudi pada abad-abad setelah abad ke-3, 4, 5. Setelah konflik dengan kekristenan. Tapi saksi Yehova yang tidak percaya dengan Yesus seperti gereja percaya, Yesus itu adalah anak Allah yang menjadi manusia, putra Allah itu adalah Allah sendiri karena firman Allah yang preeksisten itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, itu berbeda. Saksi Yehova tidak sama dengan ajaran Kristen pada umumnya. Tapi menyebutnya dengan Yesus. Sama persis dengan Alkitab yang kita pakai. Nah, begitu juga orang Yahudi menyebutnya dengan Yesua, tapi dengan Yesu, tapi dengan nada ejekan. Nah, sekarang bandingkan, bagaimana dengan gereja Isa Al-Masih? Gereja yang jelas-jelas menganut ajaran iman Kristen yang benar, percaya dengan Yesus sebagai Tuhan, Putra Allah, Juru Selamat, ya, Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi gerejanya bernama Gereja Isa Al-Masih. Apakah itu gereja yang lain? Jadi Isa dan Yesus dan Yesua itu masalah bahasa, tidak pada masalah konsepnya. Karena dalam Al-Quran bahasa Ibrani juga sebutannya Yesua. Dalam Al-Quran bahasa Ibrani yang tidak mengakui Yesus itu adalah Tuhan, namanya juga Yesua HaMasiah. Dalam ajaran gereja kita, ya gereja yang benar, Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita menyebutnya dengan Yesua HaMasiah, Yesus Kristus, bahkan ada yang menyebut Isa Al-Masih, tapi ajarannya benar. Dibandingkan dengan ajaran Mormon, menyebutnya Yesus dan gerejanya disebut The Church of Jesus Christ. Tapi ajarannya salah. Lalu mana yang dipilih? Jadi marilah kita bedakan, di satu pihak adalah soal bahasa, di pihak lain adalah konsep teologinya. Karena tentu bahasa itu ya
berkembang sesuai dengan dialek, pengucapan, perkembangan dalam sejarah dan seterusnya. Demikian presentasi yang saya sampaikan tentang istilah Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah, dan Isa Al-Masih. Semoga membantu kita untuk merefleksi ulang pemahaman teologis kita dan juga kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat majemuk yang berbeda dengan kita. Bagaimana kita bersaksi tanpa melukai, tapi kita juga ramah secara budaya, tetapi juga secara otentik kita tidak kehilangan asin garam kita untuk menyatakan kebenaran Injil di tengah masyarakat yang berbeda-beda. Tuhan memberkati. Terima kasih.